Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irwan Dudi Johri Channel. Ya, rekan-rekan semua, channel ini adalah ruang untuk menggali lebih dalam tentang dunia pendidikan, ya. Bagaimana pembelajaran aktif dan strategi-strategi dalam penerapan pembelajaran di ruang kelas kita, ya. Rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu yang saya cintai, pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana otak kita benar-benar belajar? Atau bagaimana strategi pembelajaran dapat membantu siswa berpikir kritis, kreatif, dan mandiri? Pernahkah Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua bertanya-tanya tentang strategi apa yang tepat ya untuk kita terapkan? Di sini kita akan membahas lanjutan dari part 1 kemarin yang baru membahas tentang 6 kompetensi secara garis besar dan kita akan perdalam ya, dalam pembahasan kali ini ya. Lalu di sini kita akan membahas neuroscience dalam pembelajaran ya, bagaimana nanti kita akan sedikit mempelajari tentang neocortex, lalu hippocampus dan amigdala yang berperan dalam proses belajar, serta bagaimana nanti kaitannya dengan taksonomi Bloom, metacognitive scaffolding, ya, dan hal-hal yang dapat meningkatkan pemahaman siswa secara mendalam. Jadi, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, ya, karena kita akan mengeksplorasi bagaimana menjadikan pembelajaran lebih efektif, bermakna, dan menyenangkan. Ya, tidak bermaksud menggurui, kita belajar bersama rekan-rekan semua, ya, kita sama-sama menggali dan mohon support dari rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan demi kemajuan pendidikan Indonesia semoga menjadi berkah dan menjadi jalan kepada transformasi pendidikan Indonesia. Mari kita mulai. Oke, kita mulai kepada ini nih. Kemarin sempat, nah ini tentang 6 CS competencies ya. Ini ada question dari slide yang saya tampilkan. What are the 6 CS of education? Ya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana apa ya 6T ya sepertinya atau 6 competencies ya dalam pendidikan. Ini merupakan 6 kompetensi di abad ke-21 rekan-rekan semua yang penting untuk apa ya mendorong kesuksesan siswa-siswa kita di masa depan. Oke, untuk 6 CS kompetensi ini ya, yang pertama adalah communication ya. Komunikasi ini merupakan kemampuan menyampaikan ide secara efektif, ya, baik lisan maupun tulisan. Kendala yang kita temui di ruang kelas kita, ya, melalui pengalaman-pengalaman yang telah lalu bahwa, ya, jika anak diberikan soal cerita matematika, mereka tidak mampu menerjemahkan ke dalam pemikiran mereka, sehingga membutuhkan pelatihan-pelatihan komunikasi, ya, dibina, dibimbing, difasilitasi agar mereka itu dapat bertambah kemampuan berkomunikasinya baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, creativity. Creativity ini kemampuan berpikir inovatif dan menghasilkan solusi-solusi baru, ya. Saya bahas juga ya tentang generasi strawberry rekan-rekan semua yang mereka gampang give up dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah collaboration ya. Kolaborasi ini merupakan kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara produktif ya. Karena bukan hanya berkolaborasi semata melainkan ini ada hal lain yang menjadi target atau tujuan ya dari kolaborasi ini. Ya, tujuannya apa? Produktif ya.
Bagaimana dengan cara berkolaborasi ini bisa menjadikan anak-anak kita produktif. Yang keempat adalah citizenship atau culture. Ya, di sini ada kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga global, sebagai warga negara. Yang Indonesian Archipelago yang kita kenal ya sebagai negara dengan keanekaragaman yang luar biasa ya. Suku, bahasa, dan sebagainya. Indonesia sudah sangat terkenal dengan keanekaragaman. Maka citizenship atau culture ini ya merupakan dorongan untuk kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, yang mana arahnya adalah menghargai keberagaman budaya. Ya. Yang kelima adalah critical thinking. Critical thinking ini kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara logis. Ya, arahkan anak-anak didik kita bagaimana melakukan observe pada pertama kali. Ya, observe itu melalui indrawi mereka, melihat, mendengar, ya, dan sebagainya. Bagaimana mereka setelah berjalan dari observe atau observasi melalui proses analisis. Analisis ini nanti kita akan ketahui dalam taksonomi Bloom's itu ada di level keempat. Ya, analisis. Lalu mengevaluasi dan memecahkan masalah secara logis. Ya. Yang keenam adalah karakter atau compassion. Karakter atau compassion ini merupakan sikap positif atau etos kerja. Ya, dulu bahasanya etos kerja, yang sekarang etika kerja. Ya. Dan empati dalam kehidupan sosial mereka. Yang mana hari ini kita menemui banyak sekali ya hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi ya. Guru dibully terakhir ya yang terjadi di Indonesia bagian sana ya. Saya tidak mau menyebutkan. Apalagi siswa dengan siswa, bullying dan sebagainya. Nanti harapannya adalah kompetensi kompetisi ini akan membekali siswa agar nanti mereka adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global. Itu yang paling penting. Ya, kita lanjut ya rekan-rekan semua. Dalam deep learning, ini terdapat 4 elemen utama yang membentuk pendekatan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Ya, apa saja kah? Yang pertama kita lihat dulu. Ini ada pedagogical practices, ya, atau praktik pedagogis. Praktik pedagogis dalam deep learning berfokus pada strategi pengajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, berinovasi, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ya. For example, ya ini ada PBL ya yang kita sudah kenal sekali ya, project based learning. Siswa melakukan proyek berbasis masalah nyata, misalnya membuat solusi inovatif untuk mengurangi sampah plastik sekolah. Ini beberapa rekan yang saya temui ya, rekan-rekan saya di Bandung Barat ya, bagaimana mengelola sampah menjadi paving block dan sebagainya, ini luar biasa ya, mengentaskan permasalahan sampah. Dan yang kedua setelah project based learning ini dalam pedagogical practices ini ada inquiry based learning, ya, inquiry. Ya. Guru memberikan pertanyaan terbuka atau offensive question. Misal, bagaimana teknologi bisa membantu mengatasi perubahan iklim, dan siswa mencari jawabannya melalui penelitian tentunya. Karena inquiry ini berbasis pengalaman mereka dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah blended learning. Ya, dalam blended learning ini terjadi kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring. Ya, ini contoh saja ya, di mana nanti siswa belajar teori secara daring, lalu berdiskusi secara langsung untuk memperdalam pemahaman. Ya, baik rekan-rekan semua, ini adalah contoh-contoh saja dari dalam bagaimana kita menerapkan pedagogical practices. Yang kedua adalah leveraging digital, ya. Leveraging digital atau pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital ini ya digunakan untuk memperluas akses, ya, meningkatkan keterlibatan,
engagement, dan memperdalam pemahaman siswa melalui berbagai alat-alat Tentunya rekan-rekan semua, ya harapan saya guru-guru di Indonesia sudah baik ya mengenal dunia digital ini untuk menyokong, untuk mendukung proses pembelajaran yang terjadi. Contoh, untuk leveraging digital misalkan bagaimana kita menggunakan Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom atau kita menggunakan Moodle untuk berbagi materi dan tugas. Ya, lalu dalam leveraging ini kita memanfaatkan teknologi AI atau contoh ya chatbot edukasi ya contohnya ya untuk membantu mereka siswa-siswa kita mendapatkan jawaban secara otomatis ya. Akan tetapi di sini membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam dari gurunya. Yang berikutnya adalah menggunakan simulasi dan virtual reality atau VR dalam pembelajaran sains ya untuk eksplorasi interaktif seperti simulasi eksperimen laboratorium yang sulit dilakukan di dunia nyata. Ya biasanya ini menggunakan VR atau virtual reality. Dan tentunya hal yang paling penting untuk menyempurnakan ikhtiar pedagogical practices seperti digital dan learning environment ya contohnya ya. Learning environment ini ya salah satunya adalah learning environment di mana lingkungan belajar yang mendukung deep learning harus mendorong eksplorasi, kolaborasi, dan keterlibatan aktif. Ini mencakup baik ruang fisik maupun budaya belajar yang dibangun. Ya, contoh kelas fleksibel dengan ruang diskusi dan area eksplorasi misalkan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek ya. Ini tentunya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah menciptakan budaya belajar yang aman dan inklusif, di mana nanti anak-anak didik kita, siswa-siswa kita merasa nyaman, bertanya, bereksperimen, dan sebagainya. Ya, lalu menyediakan akses ke berbagai sumber belajar tentunya, seperti ada perpustakaan digital, laboratorium kreatif, dan makerspace. Ya, misalkan ini perpustakaan digital karena memang untuk sekolah-sekolah tertentu, misalkan ya ini contoh saja ada keterbatasan ruang untuk pengadaan perpustakaan. Ini misalkan belum ideal ya. Ini bisa didukung ya, dibantu dengan adanya perpustakaan. Ya, ada Ipusnas, ya Perpusnas dan sebagainya ya. Pemerintah juga tidak tinggal diam soal ini. Dan yang keempat ini yang tak kalah penting untuk menyempurnakan elemen desain ya dari deep learning ini adalah learning partnership atau kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini akan memperkuat deep learning dengan melibatkan berbagai pihak rekan-rekan semua, termasuk guru, siswa, orang tua, lalu ada komunitas ya dalam proses belajar. Ini dalam kurikulum mereka juga sudah ada ya. Di platform PMM juga didorong rekan-rekan semua untuk membentuk komunitas-komunitas belajar di mana komunitas tersebut akan terus secara produktif ya berkolaborasi mewujudkan pelatihan-pelatihan, membuat materi-materi ajar dan sebagainya ya ini sudah nampak ya bahwa Indonesia sudah mendukung ke arah bagaimana realisasi dari platform digital untuk mendukung itu semua gitu ya. Dan tentunya ini merupakan terobosan baru di mana ya mungkin ya ini kalau menurut hemat saya ini sangat membantu. Ini untuk contoh nih. Untuk contoh learning partnership atau kemitraan belajar. Yang pertama adalah kolaborasi dengan industri atau universitas. Ini bisa kita pakai ya untuk learning partnership di mana siswa bisa belajar langsung dari para profesional melalui misalkan mentoring atau magang dan sebagainya ya. Sering ya ada rekan-rekan mahasiswa yang terjun ke sekolah-sekolah di mana mereka itu membantu ya proses pembelajaran di satuan pendidikan. Ya,
Lalu berikutnya adalah ini ada kemitraan dengan komunitas lokal. Misalkan siswa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk proyek sosial seperti penghijauan kota, pembersihan eh, selokan-selokan atau sungai-sungai ya dengan bersama pemerintah. Ini merupakan hal yang luar biasa yang bisa diwujudkan. Lalu berikutnya adalah kolaborasi antar siswa lintas negara ya. Ya ini sangat memungkinkan terjadi di dunia global seperti ini ya dengan bantuan digital dan sebagainya. Ini kita akan bantuan telekomunikasian yang masif akhir-akhir ini, maka kolaborasi antar siswa lintas negara bisa terjadi. Misal, siswa dari Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam proyek penelitian budaya menggunakan platform daring, contoh saja ya. Baik, rekan-rekan semua, dalam deep learning ini bukan hanya tentang bagaimana menghafal informasi ya, tetapi bagaimana siswa memahami, mengaplikasikan, dan mengembangkan keterampilan abad ke-21 melalui pedagogi yang tepat. Ya, pemanfaatan teknologi, lingkungan yang mendukung, dan kemitraan yang kuat. Ya, kita lanjutkan semua. Ya, ini merupakan apa namanya ya, gambaran kita masuk lebih dalam lagi ya bagaimana deep learning ini diterapkan ya ini deep learning in neuroscience menurut Daniel Culver ya Daniel Culver meneliti bagaimana si deep learning ini terjadi dalam otak dan bagaimana berbagai bagian otak seperti neokortex, hipokampus dan amigdala ini berperan dalam pembelajaran yang efektif. Penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran yang melibatkan di situ ada kontrol volisional atau kesadaran dan niat, memori dan emosi. Ini dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi rekan-rekan semua. Ya, ini kita lihat dulu ya. Ini peran bagian otak dalam deep learning ini, peran bagian otak dalam deep learning ini. Pertama adalah neocortex atau volitional control atau kontrol volisional. Bagian ini merupakan bagian otak yang berperan dalam berpikir tingkat tinggi, ya, pemecahan masalah, ini, ya, dan pengambilan keputusan. Ini dilakukan oleh neocortex atau volitional control. Ya, yang ini juga memungkinkan individu untuk secara sadar mengendalikan tindakan belajar mereka, seperti bagaimana memilih strategi belajar yang sesuai. Ya, contoh misalkan siswa secara aktif mengatur strategi belajar mereka untuk memahami konsep yang kompleks. Ya, ini bagian neokortex. Lalu bagaimana dengan yang bagian otak yang kedua yaitu hipokampus atau yang bertugas sebagai memori. Ya. Ini ya hipokampus ini. Nah ini, oke. Ini bertanggung jawab, ya, hipokampus ini bertanggung jawab atas pembentukan dan penyimpanan memori jangka panjang. Ya, long term ini. Ya. Ini berperan penting dalam menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Ini. Ya, jadi ini karena long term memory dia, memori yang kita ingat ya, kita ingat yang telah terjadi dahulu-dahulu yang kita pelajari dahulu-dahulu ini dikaitkan dengan informasi baru. Ya, misalkan contoh siswa lebih mudah memahami materi baru jika dikaitkan dengan pengalaman atau informasi yang telah mereka pelajari sebelumnya. Gitu. Nah, wilayah kontekstual ini akan sangat membantu proses pemahaman dari materi-materi pembelajaran. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Bagian yang ketiga ini kecil sekali ya. Ini ada neocortex, ada hipokampus, di sini ada yang disebut dengan amigdala ya. Amigdala ini atau di situ bisa disebut dengan emotions atau emosi. Ini mengatur emosi yang dapat memperkuat atau menghambat. Emosi positif ya seperti rasa ingin tahu, lalu
kegembiraan, ini akan meningkatkan motivasi belajar. Ya. Sedangkan stres, kecemasan, ya, dapat menghambat pemahaman. Contoh, siswa yang tertarik dan antusias terhadap suatu topik cenderung akan lebih fokus. Nah, tugas kita sebagai guru, bagaimana caranya kita memfasilitasi mereka, mendukung, mendorong mereka agar lebih fokus, ya. Buat hati mereka senang terlebih dahulu, support mereka, dan eh, ini akan sangat efektif, ya. Bagaimana nanti si proses apa ya namanya emosi positif positif ini akan membantu mengingat materi dengan lebih baik. Lalu apa kaitannya dengan taksonomi Bloom? Ya, taksonomi Bloom ya mengurutkan tugas kognitif berdasarkan kompleksitasnya ya dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Contoh ya untuk remembering ya ini di bagian ini ya di bagian ini ya untuk remembering atau mengingat itu apa namanya ya merupakan eh, level ke-1 dari taksonomi Bloom. Mengingat fakta dan informasi dasar ini tentunya ada kaitannya dengan tadi bergantung pada hipokampus remembering karena dari yang telah lalu gitu ya. Contoh menghafal rumus matematika, rumus fisika ya, dihafal rumusnya ya dan sebagainya. Yang kedua, understanding atau memahami. Bagaimana understanding ini menjelaskan konsep dalam kata sendiri. Ya, contoh menjelaskan bagaimana rumus matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa mereka sendiri. Ya, ini untuk level kedua. Yang ketiga, applying atau menerapkan. Ya. Ini menggunakan informasi dalam situasi baru. Contoh, misalkan yang tadi ya, runtut saja sebagai rumus matematika. Menerapkan rumus dalam menyelesaikan soal cerita. Ya, menerapkan rumus-rumus tadi yang dia ingat sebelumnya ya, yang merupakan tugas dari itu, dari bagian otak tertentu, ya, bagian otak hipokampus. Lalu apa namanya bisa diterapkan dalam menyelesaikan soal cer. Sebentar ya, tarik nafas dulu. Kita lanjut lagi. Yang keempat adalah analyzing, ya, atau menganalisis. Ini memecah informasi ke dalam bagian-bagian kecil dan memahami hubungannya. Contoh, menganalisis mengapa eh, suatu metode pemecahan masalah lebih efektif daripada yang lain. Contoh, karena dengan analisis. Yang terakhir adalah evaluatif. Yang kelima adalah evaluatif. Ini merupakan langkah membuat penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, sebagai contoh misalkan, membandingkan dua metode penyelesaian masalah dan menentukan mana yang lebih efisien. Ya, apakah menghitung itu bisa melakukan dengan bantuan bagi kurung, bantuan nol yang disimpan di atas dan sebagainya itu strategi yang bisa diterapkan oleh kita. Ya, tapi anak itu, siswa itu nanti akan mampu membandingkan dua metode penyelesaian masalah. Mana yang lebih efisien untuk diterapkan? Ya, efisien terkait dengan waktu penyelesaian. Ya, semakin cepat semakin baik. Kita sering melihat ya bagaimana anak-anak dalam video-video yang beredar di media sosial perbandingan cara menghitung anak negara anu dengan anak negara anu ya, dengan metode yang berbeda. Yang keenam adalah creating atau menciptakan, yaitu menggabungkan berbagai elemen untuk menciptakan sesuatu yang baru. Contoh, mendesain model matematika untuk mengoptimalkan penggunaan energi di rumah, misalkan. Contoh ya itu, hanya contoh saja. Baik, tarik nafas dulu, kita lanjut lagi. Oke. Untuk active learning dan optimalisasi performa otak ya, rekan-rekan semua.
Penelitian neuroscience ya ini mendukung bahwa eh, pembelajaran aktif ya, dapat meningkatkan performa otak dengan bagaimana melibatkan volitional control, kesadaran penuh dalam belajar. Siswa memilih strategi belajar yang efektif. Yang kedua, mengaktifkan memori jangka panjang ya atau hipokampus, menghubungkan informasi baru ya dengan pengetahuan sebelumnya. Lalu mereka mampu mengintegrasikan emosi positif ya melalui amigdala tadi, motivasi dan keterlibatan akan meningkat. Begitu. Nih, di bagian ini kita dapat menyimpulkan bahwa deep learning yang efektif melibatkan interaksi antara ini ya untuk deep learning in neuroscience itu dapat membuat pembelajaran lebih efektif yang melibatkan interaksi antara neurocortex ya, hippocampus dan amigdala ya dalam suatu sistem bagaimana anak-anak ini kita ini mendukung struktur taksonomi Bloom tadi, di mana pembelajaran harus dimulai dari mengingat hingga menciptakan dengan memanfaatkan pembelajaran aktif untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi dari anak-anak didik kita. Begitu. Masih panjang perjalanan kita ya, rekan-rekan semua. Kita lanjut saja ke sini. Adaptasi konsep deep learning dari versi asli dengan 6 dimensi profil lulusan 6C ya di situ ya 6C ya dan sebagainya ya ini di dalam sini tadi ya dan versi Indonesia dengan 8 dimensi profil lulusan ya 8 dimensi profil lulusan. Profil lulusan ini yang saya pelajari, yang saya baca ya, menurut Kemdikbud memiliki 8 dimensi utama yang mencerminkan kompetensi yang harus dimiliki siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Ini pengembangan ya, proses developing dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau menurut saya, karena ini isinya tidak begitu jomplang. Ini mendekati dan ini saya membaca artikel-artikel yang mendukung ya. Lalu saya simpulkan bahwa dari 8 dimensi utama ini diantaranya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, ada keluargaan ya, ada kreativitas dan sebagainya ya. Dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bahas langsung aja lah ya biar tidak panjang lebar. Yang pertama itu memiliki keyakinan yang kuat ya dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan saya. Contoh, berdoa sebelum belajar, menghormati perbedaan agama, dan menjalankan ibadah dengan baik. Gitu. Kita dorong mereka agar mereka positif, sehat kehidupan spiritualnya, ya, dan sebagainya. Selipkan value-value dalam kehidupan atau positive vibes ya, di dalam ruang-ruang kelas. Ya. Ini merupakan dimensi pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Kalau dulu ada kewarganegaraan, kalau dalam deep learning, international deep learning itu ada citizenship. Ya, bagaimana peserta didik anak-anak didik kita ini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Ya. Contoh, mengikuti kegiatan sosial, ya, menjaga lingkungan, dan menaati aturan sekolah serta aturan-aturan atau hukum-hukum atau yang diterapkan oleh negara. Begitu. Ya. Banyak juga ya aktivitas-aktivitas kewargaan atau kewarganegaraan ini yang sudah lama ya seperti adanya Karang Taruna atau Taruna Karya ini luar biasa. Terima kasih kepada Karang Taruna yang sudah membantu anak-anak muda kita memahami cara berorganisasi, memahami bagaimana kewargaan itu. Ya, terima kasih banyak ya. Ini saya sebutkan secara khusus ini luar biasa. Yang ketiga adalah kreativitas. Ya,
dalam versi Indonesia dengan 8 dimensi. Profil lulusan yang ketiga adalah kreativitas. Ini mungkin random ya, saya membahasnya. Kreativitas. Dalam kreativitas, mereka ini mampu berpikir inovatif dan menghasilkan solusi baru dalam berbagai situasi. Contoh, mengembangkan proyek sains yang unik, membuat karya seni, atau menciptakan aplikasi sederhana ya, yang terkait kreativitas. Yang keempat, kemandirian. Memiliki kemampuan untuk belajar mengambil keputusan. Ya, kadang anak sekarang ditanya, tujuannya apa ini? Nggak tahu. Ya, tujuannya saya tidak tahu. Ya, sebagai guru juga patut membimbing anak-anak kita untuk mandiri. Ya, karena nanti akan mendorong kemampuan untuk bagaimana mereka mengambil keputusan, lalu bertanggung jawab secara mandiri. Ya, contoh bagaimana mengelola waktu belajar sendiri, mencari sumber belajar tambahan, dan menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada orang lain. Contoh ya, ini contoh saja. Ya, dan kita bisa mendorong mereka menjadi anak-anak yang mandiri. Yang kelima, komunikasi. Ini mampu menyampaikan ide dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun ya, ini sudah dibahas juga ya, yang tadi sebagai contoh penerapannya di Indonesia adalah presentasi di kelas, terus menulis esai yang terstruktur, ya. Kalau anak-anak sekolah dasar itu mampu membahasakan pengalaman liburan mereka, contoh, dan sebagainya, gitu ya. Lalu ajak mereka sering-sering berdiskusi, setelah berdiskusi itu presentasikan, setelah presentasi biarkan mereka diskusi dan sebagainya. Biarkan komunikasi itu terjadi. Yang keenam, penalaran kritis. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya adalah critical thinking, ya. Sama critical thinking. Bagaimana mereka menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi argumen dan menyelesaikan masalah secara logis. Ya, contoh menganalisis berita untuk mendeteksi hoax. Ya, dalam pelatihan-pelatihan yang telah lalu yang saya ikuti dari Kemendikbudristek yang dari periode yang lalu, bahwa berpikir atau bernalar kritis atau critical thinking itu ada ramuan sederhananya, ya. Saya sadar, saya pikir. Saya sadar, saya pikir, saya sadar, saya pikir. Saya sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu, saya pikir kita harus membuang sampah kepada tempatnya. Ya, ini merupakan ejawantah dari critical thinking. Begitu. Kita lanjut ya. Yang ketujuh adalah kolaborasi. Bagaimana mereka nanti mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Gitu. Contoh, mengerjakan proyek kelompok, berdiskusi secara aktif, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Ya, itu. Ciri-ciri dari positive vibes. Yang kedelapannya adalah kesehatan. Memiliki gaya hidup sehat secara fisik dan mental. Dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting. Memiliki gaya hidup sehat secara fisik dan mental, serta mampu menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Ya, muncul istilah-istilah YOLO, ya, you only live once, FOMO, FOBO, dan sebagainya. Ya, ini merupakan agak-agak sedikit goresan ya di mental-mental mereka ya, yang harus kita dorong untuk positif sehingga mereka dikatakan sembuh dari pemikiran dari negative vibes. Ya, ini untuk kesehatan ya. Contoh, berolahraga secara rutin ya, menjaga pola makan sehat. Ini paling penting nih. Jajan jangan sembarangan ya. Tidak meminum minuman yang berwarna manis dan sebagainya. Ini membutuhkan pemahaman ya. Dan misalkan Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan semua ini
harus senantiasa tidak pernah bosan memberikan informasi-informasi ya, bagaimana sel kanker itu akan tumbuh jika makan ini dan itu ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya 8 dimensi profil lulusan, di situ ada kesehatan ya, berolahraga secara rutin, pola makan, mengelola stres dengan baik ya, dan menjaga kesehatan mental ya. Ini miris sekali ya, apa namanya, melihat berita akhir-akhir ini mahasiswa yang notabene begitu ya di kampus pendidikan kita ya. Ya ini butuh bagaimana seseorang bisa memberikan dukungan ya kepada anak supaya mereka mampu terbuka ya dan sebagainya agar mental mereka sehat ya. Jadi 8 dimensi ini dirancang untuk membentuk siswa yang beriman, mandiri, kreatif, kritis, mampu berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik, menjadi warga negara yang baik dan sehat. Ya. Kita lanjut lagi rekan-rekan semua. Baik. Oh ini dalam apa praktik deep learning. Praktik deep learning ini apa namanya? Nah ini ada materi pokok ya, materi pokok, ada fokus materi, ada submateri, ada submateri 2 misalnya. Dalam praktik deep learning, ya materi tidak terlalu banyak atau esensial, ya perlu fokus mandiri atau prioritas. Tumbuhkan rasa ingin tahu, ya curiosity dari anak-anak kita, ya. Eh, Rasa ingin tahu mereka bisa diwujudkan dalam bertanya, misalkan ide, ya untuk bertanya. Fasilitasi dengan pertanyaan penggali berlapis atau yang disebut dengan metacognitive scaffolding, ya. Bagaimana metacognitive scaffolding ini merupakan sebuah strategi yang digunakan guru untuk membantu ya anak-anak didik berpikir lebih dalam tentang proses berpikir mereka sendiri atau metakognisi melalui pertanyaan penggali pelapis ya berlapis. Teknik ini bertujuan untuk membimbing siswa secara bertahap agar dapat menyadari, mengontrol, dan mengatur cara mereka belajar. Ya. Lalu bagaimana mereka bisa melakukan problem solving atau memecahkan masalah? Ya, ini seperti contoh ya, ini pertanyaan penggali berlapis misalkan. Untuk apa? Ciri-cirinya dari pertanyaan penggali berlapis, misalkan bertahap dan sistematis, yang mulai dari pemahaman dasar hingga analisis mendalam. Ada step by step-nya gitu ya. Mendorong refleksi dan kesadaran dari pertanyaan berlapis ini. Ya, siswa menyadari bagaimana mereka belajar. Lalu tidak langsung memberikan jawaban, membantu mereka menemukan solusi sendiri, ya, dan menyesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Dukungan dikurangi seiring meningkatnya keterampilan siswa. Ya, ini yang disebut dengan metacognitive scaffolding. Ya, ada kata scaffoldingnya, dibimbing, anak mampu, anak bisa, lalu dilepas perlahan, gitu ya. Itu namanya scaffolding. Yang berikutnya adalah buat materi atau ide saling berkaitan, termasuk apa namanya dengan kehidupan ini, gitu ya. Arahkan pada tujuan. Ini praktik lanjut. Baik, dalam praktik deep learning di Indonesia itu diperkenalkan 3 elemen penting. Yang pertama adalah mindful learning, yang kedua meaningful learning, dan yang ketiga joyful learning. Gitu. Dalam mindful learning, ini sadar dan terbuka terhadap perbedaan potensi dan kebutuhan setiap murid. Ya, ini kembali lagi bisa diterapkan seperti diferensiasi instruksional. Ya, ini bisa diterapkan. Jadi kita apa namanya menyadari potensi dan kebutuhan setiap murid kita.
Yang kedua adalah meaningful learning. Ya, ini penuh keterkaitan antar materi, kehidupan nyata kini dan mendatang, serta murid terlibat mengalami atau ada proses engagement di sana. Ada korelasinya dengan kontekstual yang jelas, maka pembelajaran akan menjadi begitu. Kita lanjut. Yang terakhir dari elemen praktik deep learning adalah joyful learning, yaitu mengedepankan kepuasan dan pemahaman mendalam sehingga murid menikmati. Bagaimana sih caranya supaya murid itu enjoy dalam belajar? Simpelnya sih seperti itu. Enjoy, menyenangkan, ya. Dan tentunya ini akan mendorong ke arah pembelajaran mendalam dari sebuah proses pembelajaran. Begitu. Yang berikutnya adalah mindful learning. Ya, di situ ada openness and curiosity, ada acceptance, ada compassion, ya. Guru bersifat terbuka dan menerima perbedaan setiap murid. Anak adalah sosok tersembunyi. Pembelajaran dimulai dari murid sesuai perspektifnya, bukan dari guru loh. Tanya dulu di awal. Atau kenali mereka. Membangkitkan rasa ingin tahu murid untuk bertanya, bukan menjawab pertanyaan. Ayo, gimana caranya? Strateginya diterapkan ya rekan-rekan semua. Bagaimana kita sebagai guru membangkitkan rasa ingin tahu murid untuk bertanya. Ayo bertanya, ya, dipupuk itu. Yang berikutnya, membangkitkan rasa empati untuk berbagi pengetahuan dengan murid lainnya. Share. Terus ini disebut compassion. Bagaimana empati ini terjadi. Belajar disesuaikan dengan kebutuhan setiap murid. Ya, kebutuhan setiap murid loh. Ya, kita menerapkan strategi yang efisien secara waktu, efektif ya. Ya, berikutnya adalah setiap murid terlibat aktif sesuai dengan potensinya. Pembelajaran dilaksanakan secara terdiferensiasi. Pembelajaran dilaksanakan secara terdiferensiasi ini artinya nanti kita akan melihat diferensiasinya yang mana. Ya, konten, proses produk, dan sebagainya. Pembelajaran melibatkan proses refleksi dari setiap murid. Akhiri setiap pembelajaran kita dengan merefleksi. Kekurangan kita sebagai guru pun perlu ditanyakan kepada mereka. Apa sebetulnya yang terjadi tadi pada saat pembelajaran? Apa kekurangan Bapak? Apa kekurangan Ibu? Apa masukan anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya? Sering bertanya seperti itu kepada anak-anak. Atau kita egois? Ada circle time disebutnya. Kalau saya menerapkan circle time, duduk, melingkar bersama-sama, membahas apa yang telah terjadi dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah melibatkan proses metakognitif. Tadi sudah dibahas, kesalahan murid merupakan awal dari kemenangannya. Ya, trial and error. Yang berikutnya adalah asesmen dilaksanakan menggunakan teknik solo, self-observed outcome. Nanti kita akan bahas secara lebih mandiri ya tentang teknik-teknik asesmen. Dalam meaningful learning, ada meaningful material, ada relevant prior knowledge, to learn meaningfully. Ini. Dalam meaningful learning, menurut Michael Fullan and Friends, di sini ada relationship, ada learning to learn, ada aspirations, ya, yang tergolong dalam learning to learn adalah metacognition, feedback, agency, ya. Agency sudah pernah diperkenalkan juga dalam pendidikan Indonesia, ya, melalui voice, choice, and ownership, ya. Terus di aspiration ada ekspektasi dan needs and interest. Dan relationship ada belonging dan connecting, merasa memiliki dan bagaimana kita terkoneksi dengan orang lain. Maka dari lingkaran ini kita akan menuju student learning model, gitu. Ya. Dalam meaningful learning, kita akan mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi sebelumnya. Ya, dengan pengalaman anak-anak sebelumnya dalam kehidupannya. Materi pembelajaran memuat isu, krisis, dan permasalahan alam semesta yang memungkinkan dipelajari lintas disiplin ilmu atau integratif. Sebetulnya kita juga sudah pernah melewati ini dalam kurikulum yang lalu, sebelum kurikulum mereka itu kurikulum 2013. Ya, integratif.
Yang ketiga, guru dan murid terlibat bersama dalam mencari solusi permasalahan alam semesta. Membersamai, sama-sama menjadi subjek belajar. Memilih materi pembelajaran esensial, penting dan bermanfaat. Ya, otomatis ini aplikatif. Ya, jangan ngadi-ngadi. Ya, kata anak sekarang. Sebagai prioritas, ya, sebagai fokus materinya. Yang berikutnya adalah belajar tentang cara belajar, learning how to learn. Ya, sehingga materi pembelajaran hanya sebagai alat, bukan tujuan. Mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman belajar murid dan kehidupan nyata. Mendorong murid untuk mengonstruksi pengetahuan baru dari pengetahuan lama. Ya, mendorong murid untuk melakukan aksi nyata, mengalami, ya, sesuai dengan pengetahuan yang telah dipelajarinya, mempersiapkan murid untuk dapat hidup pada zaman sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Yang terakhir, joyful learning. Ya, enjoy, menikmati, bukan funny, lucu-lucuan. Ya, mohon maaf, ini tanda petik ya. Jangan tersinggung juga, karena bukan dari situ sisinya. Tapi beda, enjoy dengan funny, beda. Lucu dengan menikmati. Menyenangkan beda dengan lucu. Beda. Ya. Yang berikutnya adalah motif internal, bukan motif eksternal. Yang ketiga, satisfaction atau kepuasan belajar, bukan sekadar hiburan belajar. Setiap murid dihargai keunggulannya, excellencies, dan diberikan kesempatan yang sama terlibat aktif untuk kesetaraan atau equity. Belajar hal bermanfaat sehingga berkesan bagi murid. Pembelajaran dilaksanakan dengan tantangan dalam situasi yang tidak terlalu formal. Merdeka memerdekakan. Merdeka memerdekakan. Seperti itu. Dengan tingkat stres yang sedang. Don't push them. Jangan tekan mereka. Ini perlu juga saya sampaikan, ya, ini NPDL, ya, New Pedagogy for Deep Learning, yang diterapkan oleh suhu deep learning kita, Michael Fulan and Friends. What is new about the new pedagogies? Yang pertama adalah they focus on the creation and use of new knowledge in the real world, rather than only transmitting knowledge that already exists, etc., sehingga saya ramu menjadi tara. Ya, ini kesimpulan yang menurut saya. Berfokus pada penciptaan dan penggunaan pengetahuan baru di dunia nyata, bukan mentransmisi pengetahuan yang telah ada. Yang kedua, menjalin kemitraan pembelajaran antara guru dan murid untuk penemuan, penciptaan, dan penggunaan pengetahuan bersama. Menggunakan waktu, ruang, dan sumber belajar di luar dinding kelas sebagai katalisator untuk membangun pengetahuan baru dan menciptakan budaya belajar. Ini saya baca aja ya. Tidak dijelaskan. Sudah menjelaskan soalnya ya. Yang keempat, memanfaatkan TIC atau leveraging digital untuk mempercepat dan memperdalam pembelajaran. Ya. Ini untuk learning environment dan deep learning. Ciptakan pembelajaran yang didorong rasa ingin tahu atau curiosity yang tinggi murid tentang masa depannya. Ya, ini penting ya. Nih, di depan nih, kamu mau ngapain, mau jadi apa? Ini perlu didorong, diinformasikan juga. Ya, possibility-nya. Ya, guru berarti harus memang benar-benar secara retoris, secara pengetahuan memang harus benar-benar jauh mendalam ya sampai ke hal tersebut. Libatkan mereka dalam menangani isu-isu nyata yang relevan bagi mereka sendiri dan masyarakat dunia. Ajari mereka menjadi perancang masalah. Ya, perancang masalah dari apa menjadi apa yang bisa terjadi. Ya, tapi yang positif ya, jangan negatif. Ajukan permasalahan yang dilibatkan setiap murid untuk menemukan solusinya, baik yang sudah terjawab maupun yang belum. Biasakan murid untuk mengambil keputusan dan risiko. Ya, kalau menurut dosen saya, no risk, no fun. Tidak berisiko, tidak fun. Terima kasih Prof ilmunya. Sehingga berkembang menjadi pejuang dan belajar sepanjang hayat. Biasakan untuk optimis terhadap setiap murid bahwa mereka akan mampu melampaui semua semua harapan kita. Ya, sadarilah bahwa inovasi dan kreativitas telah ada dalam DNA setiap manusia. Pasti ada itu. Nah, yang berikutnya setelah learning environment dan deep learning kita ada classroom towards deep learning. Ini menurut Fulan. Ya, desain pembelajaran disusun oleh guru berbasis data dan informasi tentang murid. Ya,
bisa melalui yang kalau kalau kemarin asesmen diagnostik ya, kognitif non kognitif itu yang disebut dengan asesmen diagnostik awal, materi pembelajaran dan hal lainnya. Ya, ini desain pembelajaran disusun oleh guru berbasis data dan informasi tentang. Yang berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajukan pertanyaan, penyelidikan, dan tidak pasif, ya, menerima jawaban dari guru. Pertanyaan lebih diutamakan daripada jawaban, karena proses belajar menemukan dan menyampaikan sama pentingnya dengan hasil akhir. Lalu berikutnya adalah pemilihan pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat setiap murid. Murid dilibatkan dalam pembelajaran yang menantang dan berkolaborasi dengan murid lainnya di dalam dan di luar kelas. Materi pembelajaran selalu dihubungkan dengan aplikasi dunia nyata. Penilaian pembelajaran bersifat tertanam, transparan, dan autentik. Ya, ini menerapkan teknik SOLO, Observed Learning Outcome. Nah, ini menurut sehu saya nih, Dr. Sandi Budi Iriawan, menyampaikan, guru yang dirindukan. Ya, yang pertama memerdekakan, tidak menguji dan tidak menghukum. Ya, tidak memperlombakan, ya, berorientasi pada kemajuan dan perubahan positif. Juang sejati bagi anak-anaknya, ya. Belajar sepanjang hayat, berorientasi pada proses dalam layanannya, tidak tergesa-gesa, ya, pelan-pelan agar siswa menikmati prosesnya, dan penumbuh dan pemoles bakat anak-anak. Ingat, teori tabula rasa bukan hanya kertas kosong, tapi mereka sudah ada guratan-guratan takdirnya. Guru perlu menebalkan itu dan menumbuhkannya dalam diri. Begitu, ya. Jangan lupa ya untuk senantiasa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, lihat nonton YouTube aja udah ngantuk ya tentang dunia perkembangan dunia pendidikan, informasi tentang pendidikan dan sebagainya sudah ngantuk ya. Saya ucapkan terima kasih untuk guru-guru yang rekan-rekan semua yang terus berjuang membuat konten-konten positif pendidikan ya, atau yang tidak membuat pun rajin melihat ya, menonton, membaca artikel tentang dunia pendidikan. Terima kasih banyak ya. Baik. Atur nuhun, selamat bahagia. Dan tentunya terima kasih banyak saya ucapkan bagi rekan-rekan semua yang telah menonton sampai habis. Jangan lupa dukung, share, ya, like, komen, ya, untuk perkembangan channel YouTube saya. Channel YouTube Ihwanuddin Juhri Channel. Ya, jangan lupa disebarkan, ya, sukai, ya, dan komen positif. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bila topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.